Hi, welcome back to our channel Di BND Talk Zone, we talk, we learn bersama dengan gue, Bengs Maulana. gue Dewi. Tetap di episode Wedding. mengenai atau playlist mengenai MC perweddingan, ya. Tapi episode kita akan berbeda ya, karena kita telah beberapa episode yang dulu adalah mengupas tuntas mengenai MC wedding. Ya. Nah, sekarang episode kali ini juga tidak kalah menariknya. Tidak kalah menarik. Karena sering terjadi di lapangan dan bahkan ya emang ini adalah realita di lapangan. Realita di lapangan. Apakah itu? Kita akan membicarakan mengenai handling tamu VIP dari POV-nya MC wedding. Yes, betul sekali. Oke, kita mulai dari POV. Point of view. Point of view ya. Jadi aku tuh pernah tuh Kang Beng tahun sebelum-sebelumnya itu juga nge-handle menghandle wedding yang tamu VIP-nya teh banyak banget. Bisa sampai 150 Wow, ya, banyak karena ya. Undangannya 2.500. Oh, baiklah ya ternyata. Dan memang pihak mempelai wanita dan pria itu memang orang tuanya juga punya relasi yang orang pentingnya cukup banyak. Yes. Gitu. Bahkan itu aja udah kayak ini coret, ini oke, ini udah coret. difilterisasi Sudah ya. Difilter, sudah dikurasi, akhirnya tersisa 150. Yes, gitu ya. betul. Nah, memang ada yang menarik gitu ya kalau misalkan tamu VIP-nya itu di hotel besar gitu ya. Tentunya ada treatment yang khusus dan WO-nya juga orangnya banyak gitu ya. Tempatnya juga khusus gitu. Betul. Nah, bagaimana dengan wedding yang tamu VIP-nya itu memang sudah ada listnya tapi bukan di yang venue-nya besar alaihim gitu ya. Nah, itu mungkin Kang Min bisa share pengalamannya. Baik, kalau bagi seorang MC yang pertama dilakukan adalah mengecek dulu list foto tamu VIP-nya seperti apa. Ada berapa banyak dan biasanya kan itu tergantung dari orang tua atau relasi ya, misalkan ada dari kedinasan ABRI, kedinasan TNI atau misalkan keguruan, polisi atau misalkan BUMN. Yes, betul, itu kita harus tahu dulu. Kita harus tahu ya. Karena tentunya memiliki gelar-gelar yang berbeda-beda. Yang pertama panjang kali lebar betul. Yang pertama adalah you have to check the list of the VIP guest. Ya, misalkan ada berapa banyak itu tamu VIP-nya. Dan kalau aku biasanya suka cek one by one dalam artian nama-namanya kita cek, misalkan ada ya angka yang aneh untuk dibacakan. Karena sometimes kita menemukan gelar-gelar yang mungkin baru kita temui. Dan itu kalau saya pribadi merupakan bukan suatu aib kalau kita menanyakan kepada keluarga atau siapa itu, ini punten ini sebaliknya nanti gimana. Lebih baik kita lebih banyak nanya pada saat technical meeting daripada kita salah pada saat hari H. Betul ya. Jadi kita lebih baik banyak nanya pada saat technical meeting. Misalkan gelarnya ini, misalkan ada yang kurang kita mengerti nih, misalkan ini bacanya bagaimana, nanti spellingnya seperti apa gitu ya. Nah, biasanya yang namanya tamu VIP itu tentunya harus kita utarakan selengkap mungkin ya, better dengan seluruh gelarnya dan juga jabatannya. Beliau itu sebagai apa? Contoh misalkan Bapak Doktor. Kalau beda ya antara dokter dan juga dokter ya. Dokter, profesor dokter siapa SHMM misalkan ya. Beliau adalah sebagai misalkan guru besar di universitas apa gitu seperti itu ya. Nah, jadi kalian sebagai MC harus mengetahui dulu tuh gelarnya selengkap mungkin dan instansinya dari apa dan beliau sebagai apa. Kalau misalkan dari perusahaan, Bapak Dr. Andes Ahmad siapa gitu ya, selaku manajer produksi dari PT apa gitu seperti itu. Jadi kamu harus ngecek ya, harus sedetail mungkin apa yang akan kamu bacakan dan kamu harus mengetahui kamu tuh bacanya apa. Ya, jangan sampai ada aku nanya kamu ya, Wit, kalau gelarnya ada PURN. Apa tuh? Purnawirawan. Yes, betul sekali. Jangan sampai kamu pura-pura sok tahu, nanti dibacanya Bapak Purnama. Jangan sampai seperti itu ya, guys ya. Jadi pernah kejadian nih. Nggak nyebutin ya, pokoknya jangan sampai seperti itulah ya. Terus yang dipanggil bingung, Purnama ya, gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalkan kamu salah nyebut, kamu misalkan ada yang ngingetin tuh WO, misalkan Kang, punten itu salah, bapaknya namanya bukan itu tapi ini gitu. Nah, kamu harus koreksi diri dong. Koreksi diri kalau memang merasa salah, ya koreksi. Mohon izin, mohon maaf gitu. Tapi kalau merasa benar, kamu harus tegas dengan pendapat kamu gitu. Mungkin ada yang miss dari
WO-nya atau mungkin dari keluarganya atau mungkin dari diri kamu sendiri sebagai MC gitu. Jadi harus betul-betul mengecek nama-namanya sih. Iya. Oke. Terus tamu VIP kan pertama nama-nama gitu. Abis itu setelah disebutkan nama, apalagi nih peran MC ketika tamu VIP itu datang. Nah, pada saat gini kan, kalau VIP itu seperti ini alurnya. Jadi pada saat beliau datang di depan yang akan mengisi tamu itu biasanya suka ada WO yang standby di depan bersama dengan among tamu VIP yang dari keluarga. Notabene among tamu VIP ini adalah mengetahui tamu VIP-nya itu siapa. Karena kan si WO tidak tahu dan juga yang lainnya belum tahu karena selain among tamu VIP yang mengetahui adalah hanya si among tamu VIP saja. Nah, pada saat mereka datang, tentunya si among tamu VIP akan kasih tahu ke WO bahwa ini tamu nomor 1 sudah datang. Nah, si WO yang di depan akan memberikan informasi ke WO yang ada di dalam, di samping MC yang ada di samping MC atau sebagai LOMC, menginformasikan ke LOMC bahwa tamu nomor 1 sudah datang. Nah, si LOMC ini akan menginformasikan ke MC untuk di greeting atau diberikan ucapan selamat datang. Nah guys ya, ini harus ada garis bawah. Kamu jangan serta-merta langsung mengumumkan selamat datang kepada yang terhormat ya. Karena apa? Bukan. Karena apa? Karena ada kemungkinan tamu VIP-nya belum belum nyampe ke ruangan. Jadi baru di parkiran. Apakah baru di parkiran atau baru ngisi buku tamu atau lagi jalan? Jadi you have to make sure udah dalam ruangan dulu. Udah dalam ruangan dan mengetahui bahwa itu tamu VIP-nya itu. Gitu loh. Si jadi Bapak itu tuh, gitu ya. Jadi kalau misalkan tamu VIP-nya sudah datang langsung kepada yang terhormat Bapak Haji Sudirman, kami ucapkan selamat datang. Dan untuk selanjutnya kami ucapkan terima kasih ya. Kami ucapkan selamat datang dan juga terima kasih atas kehadirannya. Mohon berkenan Bapak dan Ibu untuk dapat langsung naik ke atas pelaminan, memberikan ucapan selamat kepada pengantin dan juga berfoto bersama dengan kedua pengantin. Dilanjutkan dengan menikmati hidangan telah kami sediakan. Seperti itu. Jadi kamu harus yakinkan dulu bahwa tamu VIP-nya sudah ada di ruangan itu. Baru kamu greeting. Jangan sampai lagi masih di parkiran. Kamu greeting, orang juga bingung. Pas tamunya nyampe, lo kok nggak di greeting? Seperti itu. Jadi you have to be sure ya. Ada lagi Wi. Nah, ini kasusnya adalah spesial banget nih. Kalau ya tamu VIP-nya adalah RI1. RI1. Nah, saya juga belum pernah ya. Tapi based on experience dari teman-teman yang sudah handle RI1 ya. Jadi pertama kamu harus yakinkan bahwa Bapak sudah datang dan pasti di sana itu akan ada keprotokoleran yang mengelilingi kamu mengelilingi kamu ya dengan kamu harus karena gini, masing-masing kebijakan dari pejabat itu beda-beda. Ada yang misalkan disebutkan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak siapa, tapi ada yang mau disebutkan hanya namanya saja. Seperti itu. Jadi kamu harus koordinasi banget dengan para protokolerannya, keprotokolerannya gitu ya. Jangan sampai kamu salah menyebutkan gitu ya, karena nanti akan komplain gitu. Jadi you have to smart. Jadi sebagai MC juga harus smart, jangan menelan mentah-mentah apa yang telah diinformasikan, tapi terus cross check seperti itu ya. Jadi based on kebijakan masing-masing pejabat, jadi kamu harus membacakan seperti itu. Ya, karena memang mereka ada ininya lah ya, ada aturan masing-masing, walaupun sebenarnya udah ada standarnya, tapi tetap aja namanya acara wedding kan bukan acara kenegaraan, jadi bisa ngikutin sesuai dengan kenyamanan dari si tamu VIP. Ada yang mau disebutkan dengan istrinya, ada yang tidak mau juga disebutkan dengan istrinya. Nama yang bapaknya aja, atau ada yang bapak dan ibu siapa gitu, atau bapak siapa didampingi oleh ibu siapa. Gitu. Terus penyebutannya juga misalkan ada yang pingin disebutkan dengan gelar jabatannya, ada yang nggak usah disebutkan. Jadi based on policy dari masing-masing dari keprotokolerannya. Kalau saya dulu ini sempat pengalaman sekali. Jadi ada tamu VIP-nya itu artis. Ya. Artis, tapi gini, artisnya itu pada saat itu memang kan artis banyak lah ya, influencer juga udah banyak. Terus kan ada yang nggak kenal dong. Maksudnya aku aja belum pernah lihat orangnya yang mana, tapi di situ masuk ke dalam tamu list VIP. Tapi itu tuh kayak artis gitu lah ya. Terus tiba-tiba lolos nih artis, masuk ke dalam barisan orang pada ngantri. Umum. Salaman, umum gitu. Ada yang ngeh kan, itu si siapa gitu kan, coba cepet kamu iniin gitu. Nah kan panik lah ya, maksudnya karena aduh gimana nih kok VIP bisa lolos gitu kan. Akhirnya kita cepet-cepet gitu mengajak beliau untuk langsung ke line-nya VIP. Terus baru kasih tahu ke MC gitu. Jadi MC-nya juga, hah gitu kok dari situ masuknya gitu kan,
biasanya kan dari pintu udah dikasih tahu. Betul, Bapak betul. itu, Kadang gitu ada kan. seperti itu juga, Wi. Betul, 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 betul. Jadi kalau losan Iya, gitu kan. betul, pernah terjadi. Aku juga waktu nge-MC salah satu event lah ya. Nah, based on SOP ya atau protokoler harusnya dari depan tuh. Iya. Ternyata ibu pejabatnya di samping kiri masuknya. Oh, itu dia. Kayak gitu. Jadi nggak ngeh kita. nggak ya ngeh kan? dong, maksudnya nggak ngeh. Jadi maksudnya apapun yang terjadi tetap kita harus men-treatnya sebagai tamu VIP ya, meskipun misalkan dia udah naik ke atas, kita tetap aja harus ucapan selamat datang dan juga terima kasih kepada yang terhormat Bapak siapa gitu, mohon berkenan Bapak dan Ibu untuk datang ke pelaminan dan juga berfoto bersama dengan kedua pengantin. Iya, emang tamu VIP ini ya perlu kita pelajari juga ya, betul. karena jangan sampai mereka merasa bahwa gimana sih nih gue disebutnya tamu VIP tapi kok perlakuannya tidak terlalu ini ya, kayak orang biasa. Tapi atau ada juga kasus yang spesial, Wi. Jadi dia itu sebenarnya tamu VIP, tapi dia nggak mau di VIP-kan. Ya, nggak usah disebutkan. Nggak usah disebutkan, saya makan di meja utama, VIP, ya meja. Bukan, saya makan ngantri aja, nggak apa-apa. Gitu. Itu pada Bapak silakan naik ke atas, nggak apa-apa saya ngantri aja. Ada yang begitu juga guys. Yes, betul. Jadi tapi kita sebagai panitia lah katakanlah sebagai WO, sebagai MC tetap aja harus men-treatnya sebagai tamu VIP. Tapi meskipun bapaknya kurang berkenan misalkan, tapi yang ngikutin aja maunya bapaknya. Iya. Ya kadang-kadang makanya gitu juga ya. Ada macam-macam ininya lah treatmentnya untuk tamu VIP, terutama mungkin untuk yang itu tadi tidak suka publikasi mungkin atau dia kasih tuh ngumpet-ngumpet. Jadi nggak usah dibilang-bilang ya, saya di sini aja udah. Oke. Jadi seru sekali ya Wi untuk tamu VIP ini guys, mudah-mudahan tentunya banyak juga pengalaman dari kalian yang sudah dialami tentunya. Kalau misalkan ada pengalaman-pengalaman lainnya mengenai tamu VIP, komen aja di bawah. Share sama kita semua ya. Biar jadi insight juga buat kita semuanya ya. Dan mudah-mudahan obrolan kita untuk saat kali ini juga bermanfaat untuk kamu semuanya. Bermanfaat dan jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Tentunya hanya tetap di BND Talk Zone. We talk, we learn. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye.